Pertanyaan saya, bagaimana cara meyakinkan kami sebagai masyarakat wajib pajak bahwa uang pajak tersebut digunakan dengan tepat? Sementara kasus korupsi di Indonesia tidak jelas hukumnya, bahkan salah satu pelaku korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, yakni Rafael Alun. Terima kasih. Pajak ini kayak dompet. Dompet itu tempat menyimpan uang, juga tempat membuang uang. Ya. Nah, APBN, mohon maaf bukan pajak. APBN itu seperti itu, dompet. Ini pelajarannya ada di TGTS. Kode. Nah, bahwa kita sebagai pengumpul pajak itu juga mendapat bagian dari pajak. Bentuknya apa? Anggaran. Baik. Yang disebut korupsi apa? Apabila misalnya harusnya 10 jadi cuma 9 gitu ya. Dari sisi tersebut kami dari sisi pembelanjaan tiap tahun kita sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang kedua, pencegahan internalnya ya, untuk pencegahannya kasus-kasus nanti saya jelaskan. Nah, kemudian kepada setiap aparatur perpajakan diwajibkan lapor harta kekayaan. Ada ke KPK, ada ke Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, gitu. Sehingga di dalam pun untuk yang sedikit nyeleneh-nyeleneh kita sampai tidak ada ruang. Ya, saya pastikan, mungkin saya bagian dari pimpinan bahwa setiap ketemu dengan warga masyarakat, tadi juga Dirjen tadi ada himbauan dari Pak Dirjen bahwa kami telah mulai berubah, kode etik dijalankan, dan itu reformasi birokrasi di kami nomor 1 ya di Indonesia ya. Pertama kali di Indonesia reformasi birokrasi bukan API, bukan polisi, tapi kementerian. Itu kemudian kenapa uang pajak ini bisa ada kasus-kasus semacam itu? Kalau kita lihat bahwa kondisi kita hari ini itu 34.000 pegawai, sedangkan yang tadi ditanyakan hanya satu orang. Kita bicaranya persentase atau besarannya? Persentase dong kalau masalah orangnya, ya kan? 1 dibanding 34.000 berapa? Berapa persen? Hah? 1 dibanding 34.000 nah? Berapa coba? 4,1 kali 10 pangkat min 6 kalau nggak salah. Ya. Ini ada yang dari IPA kan? Masih ingat kan? 4,1 kali 10 pangkat min. Ini kan berarti sini ya. Ini. Nah, kalau itu bisa dibilang bahwa seluruhnya rusak kan? Tidak. Masih percaya dengan Direktorat Jenderal Pajak? Kira-kira? Masih percaya bayar pajak kan? Alhamdulillah. Ya, pertama setelah kasus itu kita semua wajib lapor harta kekayaan kita. Meliputi apa tuh harta kekayaan? Semuanya, mulai dari anak, istri, semua dilaporkan. Di tempat lain nggak ada. Saya sudah ngecek, di tempat lain tidak diwajibkan. Jadi hari ini kasus-kasus tersebut hanya oknum. Kenapa dibesar-besarkan? Supaya masyarakat menjadi tidak percaya kepada pembayaran pajak.